Halo sahabat rumah belajar dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Shoaib Arifin. Saya peserta pembatik level 2 tahun 2021. Saya dari SMK Negeri 1 Lempuying Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Untuk pertemuan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan dengan tema virtual LAN atau VLAN. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami teori dasar VLAN dan cara penggunaan VLAN. Apa sih VLAN atau virtual LAN? Virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasi menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat dikomunikasikan seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jaluran yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil berada dalam jaringan switch yang sama. Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Switch harus dikonfigurasi dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan ke VLAN. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasi dengan sebuah VLAN tunggal disebut sebagai access port. Apa sih fungsi VLAN? VLAN berfungsi untuk meningkatkan performa jaringan sehingga lalu lintas informasi pun terjadi dengan efisien. VLAN tidak menggunakan router yang membutuhkan banyak pemrosesan, namun switch yang lebih mudah penggunaannya. VLAN membuat domain siaran dan siaran mengaturnya. Keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama adalah security. Keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logik, lalu lintas data dibatasi segmennya. Departemen yang memiliki data sensitif terpisah dari jaringan yang ada akan mengurangi peluang pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting. Yang kedua adalah cost reduction. Penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Ada beberapa jenis-jenis VLAN. Berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah port BIS. Dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri, apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunks atau FTP. Yang kedua adalah MAC BIS. Membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Tiap switch memiliki tabel MAC address di setiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Yang nomor 3 adalah protokol BIS. Karena VLAN bekerja pada layar 2 atau OSI, maka penggunaan protokol IP dan IP extended sebagian dasar VLAN dapat dilakukan. Yang nomor 4 adalah IP subnet address BIS. Selain bekerja pada layar 2, VLAN dapat bekerja pada layar 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Yang nomor 5 adalah authentication BIS. Device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.1x. Baiklah sahabat rumah belajar, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bagi dan berkolaborasi belajar bersama di portal Rumah Belajar.